Apa kabar rekan-rekan semua di seluruh tanah air? Jumpa lagi dengan kita dalam Tiger Enterprise pada hari ini. Semoga semua kita dalam keadaan sehat-sehat dimanapun berada. Di tengah-tengah masa pandemik seperti ini, kita tidak boleh putus asa. Kita tetap harus berjuang karena bagaimanapun juga hidup harus terus berlangsung. Nah, rekan-rekan semua, pada sore hari ini saya akan membuka atau menceritakan beberapa tips dalam sukses menjadi seorang broker kapal. Ya, kita sering sekali uh, mendengar ada satu istilah kata menjadi seorang broker kapal. Dari sore hari ini akan saya jelaskan beberapa tips, beberapa cara untuk menjadi seorang broker kapal yang profesional. Ya, untuk memulai pembicaraan kita hari ini, saya akan membahas dulu pengertian dari broker kapal, ya. Kalau dari broker, kata broker itu sendiri itu adalah satu kata yang mempunyai makna perantara, perantara antara dua pihak, pihak A dan pihak B. Maka broker kapal itu bisa kita buat satu pengertian, itu adalah perantara antara pihak pemilik kapal yang berfungsi sebagai penjual dan pihak pembeli yang akan membeli kapal tersebut. Jadi broker berada di tengah antara pembeli dengan penjual, di mana objek yang menjadi bahan untuk jual beli tersebut itu adalah kapal. Singkatnya, broker kapal itu mewakili pihak pembeli ataupun penjual untuk melakukan transaksi. Nah, tetapi di sini ada broker yang ada dari sisi broker owner, maksudnya itu berarti dia dari sisi penjual. Si broker tersebut mengenal langsung si pemilik kapal. Sementara broker pembeli itu adalah orang yang langsung mengenal si pembeli. Nah, dimanapun Anda berada, di pihak manapun Anda berada, baik broker pembeli maupun broker penjual, itu harus mempunyai pengetahuan, skills yang berbeda, ya, tapi mempunyai ilmu pengetahuan yang sama, yaitu mengenai kapal, di mana dalam proses jual beli itu pengetahuan itu dibutuhkan. Nah, jadi dalam industri perkapalan dan pelayaran ini ada banyak yang bisa menjadi objek di dalam bisnis jual beli, ya. Ada juga yang kita sebut dalam bisnis perkapalan ini ada di galangan kapal, ya. Ada orang yang mau membuat kapal, maka kita bisa menjadi broker terhadap galangan kapal, atau misalnya peralatan alat-alat di dalam kapal tersebut bisa juga menjadi broker di sana. Bahkan bisa juga sebagai agen kapal, ya, agen kapal untuk mengurus surat-surat atau keperluan daripada kapal itu pada saat dia berada di suatu jetty atau di suatu pelabuhan tertentu, ya. Nah, kali ini kita akan membahas khusus mengenai broker kapal, bagaimana suksesnya atau tips-tips suksesnya menjadi broker kapal khususnya di bidang jual beli, ya. Yang pertama, kita bisa membuat diri kita menjadi lebih profesional. Itu yang pertama adalah bekali diri Anda dengan pengetahuan tentang perkapalan dan pelayaran. Nah, pengetahuan mengenai perkapalan dan pelayaran ini sangat penting, ya. Bagaimana bisa Anda menjual suatu kapal, sebuah kapal, jika Anda tidak mengetahui kapal itu seperti apa, ya? Baik di sini misalnya spesifikasinya, ya, tipenya, teknisnya, mesinnya, ya, kemudian peraturan-peraturannya. Ya, ini sangat penting sekali sebagai pengetahuan dasar sebelum kita menjual kapal tersebut. Nah, katakanlah kita di sini sekarang dari sisi broker penjual, atau yang kita langsung kenal itu adalah si ownernya. Maka kita harus membekali diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan mengenai kapal yang akan dijual. Ya, seperti saya katakan tadi, mengenai spesifikasinya, area yang akan untuk operasionalnya di mana, ya, mesinnya seperti apa, ya, kekuatan mesinnya.
Nah, itu harus diketahui. Selain itu juga kita harus dibekali dengan pengetahuan eh, mengenai pajak, ya. Karena pada saat proses jual beli itu akan ada pajak di sana, ada hak pemerintah di sana, ya, ada hak negara. Maka kita juga harus tahu, ya, mengenai pajak. Sering sekali eh, pembeli dan penjual itu pada akhirnya sama-sama sudah suka, tapi pada akhirnya menjadi gagal. Kenapa? Karena si pemilik kapal itu maunya harga itu eh, bulat atau full kepada dia, menjadi harga kapal. Tetapi pajak itu ditanggung oleh si pembeli. Nah, si pembeli itu merasa keberatan. Ya, karena apa? Karena harga menjadi lebih tinggi dari yang disepakati. Maka ala baiknya kita sebagai broker penjual di sini kita harus mengetahui pajak itu berapa persentasenya, bagaimana cara mendapatkan angkanya, ya, sehingga pada saat proses negosiasi berlangsung broker bisa menyampaikan bahwa ini harga dari owner, perjanjiannya tidak termasuk harga pajak, dan kita juga bisa menjelaskan kepada si pembeli bahwa pajak yang dikenakan adalah sekian sesuai dengan aturan main yang ada di negara kita, seperti itu. Nah, ini yang jadi kendala. Jadi kita mesti harus mengetahui dari sisi pajak, ya. Selain itu ada juga kita harus mengetahui dari sisi sistem pembayaran atau financing, ya. Sering sekali juga terjadi kegagalan proses jual beli itu karena salah satu pihak atau si pembeli, kita katakanlah kebanyakan selalu pembeli menggunakan dana bank. Artinya dia melakukan transaksi dengan sistem kredit. Nah, kalau dia sistem dengan pembelian dengan sistem kredit, maka kita juga mesti harus memberikan gambaran, ya, minimal sekali kita memberikan gambaran mengenai prosedurnya, prosedur pengajuan kreditnya, prosedur pengajuan yang dari pembeli dan dari penjual, syarat-syaratnya apa, besarannya berapa, mungkin diperlukan DP jumlahnya berapa. Kemudian bank itu apa yang mensupport untuk untuk melakukan proses jual beli kapal tersebut. Artinya maksudnya maksudnya bank itu memberikan fasilitas kredit untuk para krediturnya, begitu. Nah, jadi kita harus membekali pengetahuan, ya. Pengetahuan kita itu bukan hanya kapal, sekali lagi saya katakan tadi, itu memang sangat penting. Kita harus menjual kapal itu harus mengetahui produk yang kita jual, baik kelemahannya, ya kan, kekuatannya, ya. Sehingga itu apakah perlu bisa, misalnya katakanlah kapal itu kapal second, ya, bukan baru, misalnya perlu perbaikan dari sisi mana, ya, biayanya berapa, perkiraan biaya berapa, ya. Kemudian kalau misalnya pembelian cash bagaimana, pembelian kredit bagaimana, caranya mekanisme. Nah, itu adalah pengetahuan-pengetahuan dasar yang harus kita ketahui sebagai seorang broker. Jangan sampai kita terlihat seperti orang yang tidak tahu apa-apa, ya, di depan si pembeli. Nah, maka itu akan menjadi kurang baik image-nya, ya, tanggapan si pembeli terhadap kita sebagai broker, karena ada saja para pembeli itu mempunyai problem-problem permasalahan tertentu, dan kita harus berusaha memberikan penjelasan, ya, bukan hanya sekedar memberitahukan mengenai spesifikasi kapal tersebut. Oke. Kemudian tips yang kedua, tadi yang pertama mengenai pengetahuan, kita bekali pengetahuan kita, maka yang kedua kita mesti harus memastikan keseriusan si pembeli ataupun si penjual, ya. Si pembeli dan si penjual. Dalam arti kata di sini seringkali saya menghadapi kawan-kawan, teman-teman di lapangan, ya, selalu berkata, "Oh, ini pembelinya tidak valid atau penjualnya tidak valid, ya, barangnya barang halu, ya." Bahasa dan pasarnya seperti itu, ya. Ternyata barangnya tidak benar, gitu, ya. Nah, maka kita punya tugas, ya, sebagai seorang perantara itu, sebagai broker, baik di sisi pembeli maupun si penjual, untuk memastikan dulu
bagaimana sebetulnya status dari barang tersebut atau status dari pembeli tersebut. Apakah benar-benar kapal itu dijual? Ya, apakah benar-benar si pembeli ini serius mau membeli? Apakah ada dananya? Seperti itu. Oke, misalnya dari broker penjual, ya, broker penjual. Bagaimana kita menentukan keseriusannya? Misalkan adalah ada informasi, oh, kapal ini dijual begitu ya. Nah, kita bisa minta kepada orang yang memberikan informasi untuk kita bisa ketemu dengan ownernya. Ya, kita tanyakan langsung apakah benar kapal ini dijual. Mana kapalnya? Tunjukkan, lihat fisiknya, gitu ya. Nah, kemudian buatlah perjanjian dengan si pemilik kapal itu, ya, minimal di dalam perjanjian itu ada isinya, itu adalah mengenai spesifikasi kapal yang akan dijual, ya, kemudian target harga. Tentunya seorang owner kan dia punya target, ya, harganya berapa, ya, sehingga bisa dia lepas kapal itu. Kemudian apa namanya, bagaimana tipe dan kapal itu, seperti sudah kita ketahui tadi, dijelaskan di dalam kontrak itu. Intinya sebenarnya dalam perjanjian itu adalah ada antara hak dan kewajiban kita sebagai broker dan sebagai owner, ya. Ada dicantumkan dalam perjanjian itu. Nah, satu lagi, berikan waktu di sana, ya, dalam perjanjian itu. Artinya begini, kalau misalnya Anda bisa menjual kapal itu dalam waktu 3 bulan, atau misalnya kurang, ya, 2 bulan misalnya, atau tentu akan memberikan apa namanya, image yang baik bagi si owner, ya. Artinya kapalnya bisa dengan cepat dijual. Nah, kalau misalnya dalam perjanjian itu tidak dibuat waktunya kapan masa berlakunya perjanjian itu, maka tidak fair juga untuk owner. Masa dia harus menunggu sampai berapa lama dia harus menunggu kapal itu? Katakanlah kalau misalnya Anda tidak berhasil menjualnya 3 bulan, malah sampai 6 bulan, malah sampai 1 tahun, sementara dia tidak bisa mencari agent ataupun broker lain untuk menjual itu karena terikat terhadap perjanjian yang Anda buat. Maka itu tidak fair. Maka lebih bagus dibuat juga waktunya supaya kita sebagai broker, Anda sebagai broker juga serius dalam mencari si pembeli, seperti itu. Begitu juga dengan broker yang dari sisi si pembeli, dia buatkan hak dan kewajiban dalam satu kontraknya, ya. Kemudian tentunya kan kalau misalnya dari sisi pembeli, dia kan ada operasional, ya. Eh, Dia harus survei, dia harus melihat apa kapalnya, ya. Itu ada biaya di sana. Mungkin dia akan apa namanya, komunikasi, telepon dan segala macam. Nah, bisa dicantumkan dalam kontrak itu biaya operasional, ya. Nah, kalau misalnya sudah memiliki perjanjian ini, maka Anda akan bekerja lebih percaya diri, ya. Peluang untuk sukses dalam menjual itu ataupun membeli kapal itu akan menjadi lebih besar. Kenapa? Karena Anda tahu sendiri, ya, sudah langsung kepada pemiliknya atau langsung kepada pembelinya, ya. Sebagai broker pembeli, Anda mengetahui kekuatan daripada dana si pembeli. Anda sudah mengetahui mengenai sistem pembayaran yang diinginkan oleh si pembeli, apakah cash, apakah kredit, apakah menggunakan bank. Nah, sehingga dalam proses negosiasi antara broker pembeli dengan broker penjual pada saat bertemu nanti, itu menjadi lancar seperti itu. Kedua belah pihak itu akan memberikan kemauannya masing-masing, keinginannya masing-masing, sehingga terjadilah titik temu. Nah, namun apabila Anda mendapatkan informasi berdasarkan katanya, ya, dalam tanda kutip katanya, maka bisa dipastikan 90% apa yang Anda lakukan itu akan menjadi gagal. Kenapa? Karena katanya ini belum diukur secara baik, ya, secara benar mengenai kevalitannya, ya. Belum tentu itu benar. Bisa jadi dia mendapatkan kabar informasi itu sampai kepada orang kesekian, ya, bisa orang ke-10, orang ke-20, kita nggak tahu, ya. Sehingga kita akan sulit untuk melihat bahwa pembeli dan penjual itu adalah memang benar-benar valid.
begitu. Jadi usahakanlah itu selalu ketemu dengan pembelinya atau penjualnya. Anda harus berada pada satu sisi, di mana satu sisi itu Anda benar-benar pegang bahwa itu benar-benar valid seperti itu. Ya, karena percuma kita bekerja kalau tidak valid. Akhirnya nanti akan menjadi kecewa, capek, habis biaya, habis tenaga, habis pikiran ya. Ujung-ujungnya buntutnya adalah kecewa. Maka untuk menghindari itu ada baiknya kita punya prinsip kalau saya tidak ketemu dengan pemiliknya langsung atau katakanlah dengan pemiliknya atau dengan pembelinya langsung, maka saya tidak akan mengerjakan itu. Itu prinsip yang bagus saya kira ya, karena hasilnya akan kita sudah tahu itu sudah berhasil. Begitu Anda mempunyai perjanjian itu, dia ada di tangan, itu berarti 50% kontrak itu sudah berhasil. Ya, jual beli itu sudah berhasil. Ya, oke. Kemudian tips yang ketiga itu adalah mengenai jaringan ya, komunitas Anda. Perluaslah jaringan dan komunitas Anda. Karena bagaimanapun juga kalau untuk menjual barang mewah ini kapal ini kan mahal harganya. Jadi komunitas dan jaringan yang luas itu sangat menentukan Anda bisa menjual kapal itu. Ya, bayangkan kalau misalnya tidak punya jaringan ya, atau sedikit jaringan, komunitasnya juga sedikit, bagaimana Anda mau menjual? Bagaimana Anda mau ketemu dengan si pembeli? Bagaimana Anda bisa ketemu dengan si owner ya kalau ingin menjual ataupun membeli? Tentunya itu ada komunitasnya. Anda harus memperluas komunitas-komunitas yang ada ya di Indonesia misalnya ya, di kita di Indonesia. Karena kadang-kadang kita ada juga pembeli yang dari luar negeri. Kita ada komunitas dari luar negeri, komunitas dari dalam negeri, semuanya kita join. Nah, maka komunikasi itu sangat penting. Ya, setiap pribadi itu sangat penting. Kalau misalnya Anda mempunyai kelebihan dalam berbahasa Inggris, maka komunitas yang ada di luar negeri Anda bisa join. Ya, komunitas-komunitas online ya. Misalnya contohlah katakan Facebook, Twitter, LinkedIn, ya Instagram, kemudian Skype ya. Dan masih banyak lagi yang lain. Anda bisa join di sana, kemudian mulailah berkenalan dengan orang-orang yang penting di sana dan mulai berbicara soal bisnis ya kan. Ya, kemudian kalau misalnya contohnya komunitas untuk yang offline, Anda bisa masuk ke komunitas-komunitas pencinta alam, komunitas olahraga, komunitas kalau tuh atau khusus ke komunitas mengenai perkapalan ya, maritim seperti itu ya, khusus untuk komunitas perkapalan. Anda harus join itu mutlak di sana. Jalin relasi yang sebanyak-banyaknya dengan orang lain. Nah, bahkan ya kita kita seperti saya dulu pernah mengalami transaksi itu, deal terjadi itu dengan orang tua dari siswa teman sekelas anak saya. Ya, di situ saya tidak pernah mengira ternyata orang tua dari teman sekolah anak saya, kita ketemu di sekolah ya, lagi ada pertemuan orang tua, ketemu, kita ngobrol-ngobrol, itu teman baiknya anak saya, putra saya, kemudian kami berkomunikasi, satu waktu ternyata kita saling membutuhkan, terjadilah transaksi itu, siapa yang menyangka, kan begitu. Nah, jadi komunikasi itu sangat penting dengan setiap orang. Ya, kita tidak tahu di waktu mendatang 5 tahun, 10 tahun mendatang, kita tidak tahu. Ternyata orang tersebut itu sangat penting untuk kita bisa berhasil ya. Kita sangat membutuhkan dia ternyata untuk berhasil di bisnis ini. Jadi intinya adalah kita harus menjalin komunikasi silaturahmi dengan siapa saja ya, dengan siapa saja. Karena kita tidak tahu seperti saya katakan tadi ya, bahwa kedepannya kita ternyata membutuhkan orang tersebut. Oke, jadi prinsipnya adalah carilah atau bertemanlah dengan sebanyak-banyaknya orang. Nah, yang keempat, tips yang keempat itu adalah kreatif menemukan solusi atas permasalahan. Jadi maksudnya begini. Pada saat proses negosiasi pembeli dengan penjual, itu akan ada saja selalu perbedaan pendapat. Ya, ada perbedaan pendapat.
si pembeli maunya ini, penjual maunya itu, ya kan, sehingga terjadilah selisih pendapat yang sulit untuk dipersatukan ya. Maka kita sebagai broker itu harus bisa kreatif menemukan solusinya ya. Kita harus bisa menemukan solusinya. Ya seperti contoh tadi di atas saya katakan, misal katakanlah proses perselisihan mengenai pembayaran ya. Satu inginnya cash, satu inginnya pembayaran secara kredit, maka ini jadi masalah. Tidak ketemu. Nah, ini bagaimana caranya nih mempersatukan itu sehingga dua-duanya bisa tercapai ya, terjadilah deal gitu ya. Nah, kalaupun seandainya itu tidak terjadi deal ya dalam satu transaksi, kita sudah berusaha, jangan berkecil hati tidak berhasil. Kenapa? Karena ini akan menjadi pengalaman buat kita ya. Pengalaman-pengalaman ini kita catat, kita masukkan dalam agenda kita, kita ingat-ingat, ambil intisarinya, apa permasalahan yang dulu terjadi sehingga transaksi gagal. Jangan sampai terulang lagi pada transaksi berikutnya seperti itu. Ingat bahwa kegagalan itu bisa terjadi karena ketidakpengetahuan, karena kita kurang memahami cara bernegosiasi yang baik, ya, atau karena kita itu kurang memberikan penekanan tertentu terhadap satu produk misalnya, atau daya jualnya kurang bagus ya, di kata-katanya kurang dikemas dengan baik. Nah, bila mengalami kegagalan jangan buru-buru langsung mengambil sikap, oh profesi broker kapal ini tidak cocok untukku, lalu Anda meninggalkan itu gitu loh. Nah, itu tidak begitu ya. Semua orang pasti pernah mengalami kegagalan. Tetapi kegagalan itu dibuat sebagai batu loncatan ya, untuk kita bisa naik tinggi ke atas ya, supaya mencapai satu keberhasilan. Jadi berusahalah selalu mencari solusi atas permasalahan yang ada antara pembeli dan penjual. Oke, sebagai penutup saya mau sampaikan intinya adalah saya ulang, yang pertama, tambah pengetahuan dari seluruh sisi, berbagai sisi ya, dari perkapalan, perpajakan, perbankan ya, semua kita tambah pengetahuan itu sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua tadi adalah memastikan si pembeli dan penjual itu memang serius untuk bertransaksi ya. Artinya validnya itu kita mesti harus pastikan benar-benar valid, jangan hanya berdasarkan katanya. Yang ketiga tadi adalah memperluas jaringan dan komunitas kita. Yang keempat itu adalah selalu berkreatif, punya kreatif untuk menemukan solusi bila ada permasalahan. Yang terakhir saya mau sampaikan bahwa jangan pernah menyerah ya. Jadilah pribadi yang punya integritas yang tinggi, bertanggung jawab, jujur dan profesional ya. Tanamkan dalam pikiran Anda bahwa waktunya akan tiba, saya pasti akan berhasil. Saya pasti akan berhasil, seperti itu. Impossible is nothing. Lihat bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu akan menjadi satu gambaran apa yang terjadi di masa depan ya. Lihatlah prinsip tumbuh pohon ya. Semakin tinggi pohon tumbuh, maka ia akan semakin kuat diterpa angin. Terpaan angin yang kuat itu membuat akarnya semakin kuat tertancap ke dalam tanah. Semakin tertancap ke dalam tanah, maka akar itu bisa menemukan air-air mineral, nutrisi-nutrisi yang bagus untuk pohon itu, sehingga dia bisa bertumbuh semakin tinggi dan semakin tinggi. Ya. Kemudian dengan dia mendapatkan air mineral dan nutrisi yang begitu banyak di dalam tanah, maka pohon itu akan mempunyai banyak buah. Daunnya menjadi obat, buahnya menjadi makanan, dahan-dahannya, ranting-rantingnya menjadi sarang burung. Burung-burung banyak yang tinggal di sana buat sarang. Kemudian rindangnya pohon itu bisa membuat orang berteduh di bawah pohon itu. Nah, akhir kata saya mau katakan seperti dari awal tadi, bahwa menjadi broker kapal itu bisa
sukses ya, siapapun bisa sukses karena tidak ada sekolahnya untuk menjadi broker ini ya, tetapi semua bisa berhasil, semua bisa sukses kalau kita mau belajar dan terus tanpa patah hati ataupun tanpa patah harang, kita terus berjuang. Demikian saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabat semua di seluruh tanah air. Salam sukses.